Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang informatika dan pembelajarannya. Topik yang akan saya jelaskan pada slide ini adalah satu, informatika dan proses belajar Pancasila, dua, cara belajar informatika, tiga, kilas balik mata pelajaran informatika kelas 7, 4. Apa yang akan kalian pelajari di kelas 8? 5. Apa harapan guru? 6. Pemaknaan dan kualitas hasil belajar. Dan 7. Refleksi dan rencana kegiatan. Yang pertama adalah informatika dan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila adalah gambaran ideal pelajar Indonesia dengan 3 karakteristik utama. Belajar sepanjang hayat, kompetensi global, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Profil ini mencakup 6 dimensi utama, yaitu beriman dan berakhlak mulia, yaitu memiliki keimanan, ketakwaan, serta akhlak yang baik. 2. Berkebinekaan global, menghargai keragaman budaya dan mampu berkolaborasi secara global. 3. Bergotong royong, mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. 4. Mandiri, mampu belajar dan bekerja secara mandiri serta bertanggung jawab. 5. Bernalar kritis, mampu berpikir kritis dan membuat keputusan berdasarkan analisis logis. 6. Kreatif, mampu berpikir kreatif dan menghasilkan solusi inovatif. Dalam pembelajaran informatika, mata pelajaran ini mempermudah kehidupan sehari-hari dan membantu pelajar menjadi warga dunia digital yang baik. Pelajar akan belajar tentang komunikasi yang baik, memahami etika dan kebiasaan positif yang membentuk karakter warga digital, kemampuan berpikir komputasional, analisis data, pemrograman, dan memahami dampak sosial teknologi. Pelajaran informatika juga mengembangkan belajar mandiri, mengasah kemandirian, bergotong royong, kerjasama dalam tugas dan proyek kolaboratif, bernalar kritis dan kreatif, mengasah kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Semua ini menumbuhkan karakter yang baik di dunia nyata dan sesuai dengan nilai-nilai profil belajar Pancasila. Next adalah cara belajar informatika. Belajar informatika di kelas 7 unik dengan 5 cara. 1. Konsep informatika. Cara pertama adalah pelajari materi dari bacaan atau media lain, lalu latihan dengan aktivitas. Cara kedua, eksplorasi praktis terlebih dahulu, refleksi hubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Belajar dari kasus nyata. Pelajari konsep melalui kasus nyata seperti pengolahan data pariwisata. Terapkan konsep yang sama untuk kasus sejenis dengan menemukan pola yang sama. 3. Aktivitas di setiap bab. Ikuti aktivitas langkah demi langkah, termasuk kegiatan fisik dan olah pikir. Beberapa aktivitas dilakukan tanpa komputer untuk memahami dasar komputasi, kemudian diterapkan di komputer, baik sendiri maupun berkelompok. Next. 4. Refleksi dan koneksi pengamalan. Setelah belajar, lakukan refleksi untuk menguatkan pemahaman dan menghubungkan materi dengan pengetahuan lain. 5. Minat dan motivasi. Minat membuat belajar informatika menyenangkan dan penting untuk menciptakan perangkat dan sistem TIK yang inovatif di era pasca pandemi. Kisah balik mata pelajaran informatika kelas 7. Dalam mata pelajaran informatika kelas 7, kalian mempelajari elemen-elemen berikut. Berpikir komputasional, menyelesaikan masalah dengan algoritma, optimasi penjadwalan, struktur data list, dan representasi data, teknologi informasi dan komunikasi, atau TIK, membuat karya digital, berkomunikasi via surel, mencari informasi dengan peramban, dan mengelola file. 3. Sistem komunikasi, memahami definisi komputasi, bagian-bagian komputer, dan interaksi perangkat keras dan lunak. 4. Jaringan komputer dan internet, memahami jaringan komputer, proteksi data, dan koneksi internet. 5. Analisis data, AD, mengolah dan menvisualisasi data kecil menggunakan aplikasi. 6. Algoritma dan pemrograman,
membuat program kreatif dengan blok-blok visual. 7. Dampak sosial informatika, memahami sejarah, peranan, dan dampak TIK, serta mengutamakan aspek positif. 8. Praktik lisan bidang, bekerja sama untuk membuat karya dan menyelesaikan masalah dengan mengetahui dari bab-bab lain. Sekarang, apa yang akan kalian pelajari di kelas 8? Yaitu adalah berpikir komputasional, yaitu algoritma kompleks, struktur data stack, dan representasi data. 2. Teknologi informasi dan komunikasi, TIK, integrasi aplikasi, membaca bacaan digital, dan laboratorium virtual. 3. Sistem komputer, fungsi gerbang logika CPU, dan pengalamatan memori. 4. Jaringan komputer dan internet, teknologi telepon seluler, jaringan lokal, internet, dan proteksi data. 5. Analisis data, pengelolaan, pencarian, peringkasan, dan visualisasi data. 6. Algoritma dan pemrograman. Pemrograman dengan Scratch, Blocky, dan mungkin robot kecil. 7. Dampak sosial informatika. Media sosial, yaitu media sosial, cyberbullying, dan evaluasi informasi secara kritis. 8. Praktik lisan bidang. Kerja kelompok untuk membuat karya dan menyelesaikan masalah. Jadi, apa yang akan kalian pelajari di kelas 8 sama dengan apa yang kalian pelajari di kelas 7, tapi lebih mendalam. Next, apa harapan guru? Pada akhir kelas 8 diharapkan kalian menerapkan berpikir komputasional untuk masalah sehari-hari, menggunakan aplikasi perkantoran secara terintegrasi, memahami komponen sistem komputer dan proses logika, pengertian cara kerja jaringan komputer dan internet. 5. Mengelola dan menyajikan data kecil untuk tujuan tertentu. 6. Membuat program menggunakan dua jenis blok visual. 7. Berpikir kritis dan bijak tentang informasi di internet. 8. Bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan karya. Pemaknaan dan kualitas hasil belajar adalah untuk membuktikan bahwa kalian telah belajar dengan baik dalam informatika, hasil belajar harus berupa artefak komputasional yang dihasilkan melalui proses berpikir komputasional seperti laporan, program, atau karya lainnya. Aspek penilaian, menjawab soal, membuat program, pembuatan artefak, eksplorasi perkakas. Penilaian kelompok yaitu meliputi pembagian peran, kerjasama, komunikasi antar anggota, dan keaktifan dalam kelompok. Refleksi dan rencana kegiatan adalah selama 2 semester, kegiatan akan diatur oleh guru dan tidak selalu mengikuti urutan buku. Kalian akan terlebih dahulu mempelajari kemampuan umum seperti belajar dengan dalam kelompok dan mengkomunikasikan hasil kerja dengan baik yang telah disimulasikan di kelas 8 dan akan dipraktikkan lebih lanjut di kelas 8. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.